Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. Alhamdulillah, di malam ini kita melanjutkan pertemuan kita yang ke-38 membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Ringkasan penjelasan untuk syarah kitab Tauhid. Kalau kitab Tauhid dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun syarahnya ini, kitab Al-Mulakhas ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di malam ini kita masuk di halaman ke-77. Di halaman ke-77 dari buku Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid Dar Al-Asimah. Halaman 77 berkaitan dengan babu maja'a fir ruqa wat tamaim. Masih berkaitan dengan masalah-masalah seputar jimat. Tapi dalam bab yang berbeda di malam ini, beliau bawakan bab baru dengan judul bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Hal-hal yang datang berkaitan tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah. Telah berlalu kepada kita penjelasan terkait dengan masalah ruqyah di dalam pembahasan-pembahasan yang telah berlalu. Demikian pula tamimah, jimat. Ini juga sudah berlalu pembahasannya. Berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah itu adalah bentuk pengobatan. Bentuk pengobatan di dalam Islam. Dan itu dibenarkan selama mengikuti contoh yang telah diajarkan Nabi. Seperti membacakan bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau doa-doa yang warid datang dari Nabi SAW dan sesuai dengan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Nabi. Demikian pula ketika Nabi meninggal diamalkan oleh para sahabat, maka ini masyru', tentu dibolehkan. Tapi ada jenis ruqyah-ruqyah yang ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Semacam membacakan jimat-jimat, mantra-mantra yang sama sekali tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Demikian pula dengan cara-cara yang jauh dari tuntunan syariat. Nah, ini nggak boleh. Ini bisa mengarah kepada syirik. Apalagi di dalamnya ada makna meminta bantuan kepada selain Allah. Maka ini ruqyah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Demikian pula berkaitan dengan tamimah, jimat yang digantungkan pada sesuatu tempat tertentu, ya. Dan kita telah bahas berkaitan dengan jimat yang digantungkan ke area tubuh, semacam di leher, demikian pula di lengan, demikian pula di pinggang, di kaki, dan banyak tempat-tempat yang telah dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan tempat digantungkannya jimat. Nanti akan dibahas lebih detail. Tapi di malam ini kita lebih fokus kepada permasalahan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid beliau. Yaitu sebagian orang di masa silam, di masa Nabi, ada di antara mereka yang menggantungkan jimat di leher hewan-hewan. Jadi bukan hanya terbatas jimat itu dipakai orang, tapi terkadang jimat itu digantungkan di leher hewan, di leher unta, atau hewan-hewan yang lain. Untuk apa?
untuk menangkal dari bala. Supaya nggak kena penyakit ain katanya. Supaya nggak kena musibah. Sehingga mereka memakaikan jimat. Mengalungkan semacam kalung-kalung dari tali-tali busur. Ya, lalu mereka kalungkan dengan anggapan bahwa itu akan menjadikan hewan tersebut terhindar dari penyakit ain dan menjadikan hewan tersebut bisa terhindar dari bala musibah, bencana. Ini yang dibahas sama beliau. Berarti faedahnya apa? Jimat itu bukan hanya dipakai oleh orang, tapi terkadang hewan-hewan pun ada yang dipakaikan jimat. Baik. Demikian pula terkadang jimat itu nggak dipakai hewan, nggak dipakai orang, tapi disimpan di rumah. Nih banyak juga. Dia termasuk sama, walaupun dia tidak digantungkan, tidak dilingkarkan di area tubuh atau di tempat-tempat tertentu. Banyak ya. Ada yang masang jimat di belakang pintu rumahnya, pintu bagian depan. Semacam ada sebagian adat tradisi kita di Sulawesi Selatan ini justru ya, banyak kita lihat tradisi-tradisi yang sebenarnya itu semua bisa menjurus kepada kesyirikan. Semacam sebagian orang, mereka menggantungkan hasil panen mereka dari padi yang mereka tanam atau sejenis dari itu, lalu mereka masak dibungkus dengan daun. Maka masakan ini sebagiannya mereka gantungkan di belakang pintu rumah mereka, dibiarkan sampai lama, sampai bahkan membusuk. Ini banyak hal yang terjadi dalamnya pelanggaran syariat. Dan tidak akan mungkin ini dilakukan kecuali ada anggapan-anggapan. Nah, ini anggapan dalam hatinya ini yang bisa menimbulkan kesyirikan sesuai dengan niatan orang masing-masing. Ya, ada yang sebagian menganggap bahwa inilah bentuk bentuk cara agar panen ini berhasil. Ini kalau nggak kayak begini bisa jadi ini panen gagal. Nah, ini berarti dia menggantungkan sesuatu sebab pada perkara-perkara yang bukan sebab. Nah, inilah letak kesyirikan tadi. Letak apa? Kesyirikan tadi. Karena niat saja sebenarnya. Ya. Belum lagi kalau ditinjau dari segi menghambur-hamburkan makanan, menyia-nyiakan makanan. Ini termasuk dari sifat mubadzir. Ya, menggantungkan apa gunanya? Tidak ada manfaatnya. Ya, itu semua hanya perkara yang bisa mengantarkan kepada pemborosan dan penyia-nyiaan dari nikmat Allah. Makanan digantung sampai busuk. Sebagian orang ada yang mau bangun rumah itu, mereka gantungkan pisang sampai membusuk. Bahkan bukan satu sisir, dua sisir, satu tandan. Tahu satu tandan ya? Satu tandan itu ya terdiri dari banyak sisir. Dari pisang-pisang yang harusnya bisa dikonsumsi, banyak orang yang bisa memakannya. Dan tidak akan mungkin itu hanya sekedar tradisi semata, nggak mungkin. Pasti ada niatan apa? Niatan ya menganggap bahwa kalau tidak begini maka tidak akan dimudahkan pembangunan rumah ini. Na'udzubillah. Padahal ya hal-hal seperti ini sama sekali tidak dilakukan Nabi SAW. Demikian pula para sahabat. Kalau bicara kebaikan, mereka itu sudah jauh lebih baik dibanding kita. Nggak butuh contoh lagi kita. Nggak butuh lagi kita bilang, oh ini tradisi yang dilakukan oleh intelektual ya cendekiawan-cendekiawan muslim misalnya di barat sana. Iya itu mereka, biar aja. Kita udah cukup Nabi sebagai contoh. Nggak perlu lagi contoh lain. Karena Nabi meninggal, agama sudah sempurna. Nggak butuh kita contoh lain lagi dari budaya-budaya barat, budaya-budaya Eropa untuk kita ikut. Nggak butuh, syariat sudah cukup. Agama sudah cukup. Nabi meninggal karena memang agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sehingga nggak mungkin Nabi mati, agama belum sempurna. Nggak mungkin. Sehingga segala perkara semua sudah sempurna dalam Islam. Baik perkara dunia, perkara akhirat, perkara alam barzakh, agama, semua sudah tuntas. Makanya Nabi SAW menunjuk ketika ingin meninggal itu di pangkuan Aisyah, dia menunjuk ke atas, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Dan beliau itu mengisyaratkan bahwa beliau lebih memilih untuk meninggal. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzakumullah yang mesti kita ketahui. Enggak butuh kita ya tradisi-tradisi yang itu mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun pada asalnya adat istiadat itu boleh selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau dia menjuru dan menjurus kepada kesyirikan,
kita tinggalkan itu walaupun berat. Walaupun apa? Berat. Karena kita nggak bicara lagi bagaimana menjaga tradisi keluarga suku. Tapi yang lebih kita kedepankan adalah bagaimana keselamatan akhirat kita. Menjaga tradisi itu hanya baik di dunia. Dipandang orang sebagai orang yang taat. Menjaga dari ajaran-ajaran kesukuan. Tetapi kalau itu melanggar syariat, agama lebih kita pilih dibandingkan itu semua. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kata ulama, kebenaran itu lebih pantas dan lebih berhak untuk diikuti dibanding segalanya. Dibanding apa? Segalanya. Walaupun kita buruk di mata keluarga, walaupun kita buruk di mata orang tua karena menyelisihi tradisi yang menjurus kepada kesyirikan, tapi kita baik di mata Allah itu lebih baik dibanding kita baik di mata kedua orang tua kita, tapi menyelisihi agama. Karena hidup di dunia ini itu hanya terbatas. Dan hidup akhirat itu selamanya. Kita masuk dalam hadis. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi sahih. Nabi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd asfarihi. Arsala rasulah wa qala alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Di dalam As-Sahih, ini kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Beliau kalau mengatakan wa fis sahih, di dalam As-Sahih yang dimaksud adalah Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Dalam hadis ini maksudnya dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Karena memang kalimat As-Sahih ini masyhur di tengah para ulama itu adalah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena judul dua-duanya As-Sahih ya. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Berbeda dengan kitab-kitab ulama yang lain. Semacam Imam Malik punya kitab Al-Muwatta, Imam Al-Hakim punya kitab Al-Mustadrak, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, mereka punya kitab As-Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, ya, dan seterusnya. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim mengumpulkan hadis judulnya As-Sahih. Dan tidak masuk di dalamnya kecuali hadis-hadis yang sahih saja. An Abi Bashir Al-Ansari, dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Apa kata dia? Annahu kana ma'a Rasulillah. Annahu kana, yaitu tatkala beliau kana ma'a Rasulillah, sedang bersama Nabi SAW, pernah dulu beliau bersama Nabi, fi ba'di asfari, di sebagian safar, tatkala beliau bersafar bersama Nabi, maka Abu Bashir Al-Ansari ini menyaksikan, fa'arsala rasulah, Nabi mengutus suatu utusan untuk mengumumkan. Jadi Nabi pernah safar, sampai di sebuah tempat, Nabi utus utusan untuk mengumumkan. Apa yang diumumkan? Kata Nabi, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qiladatun illa quti'at. Tidaklah ada kalung dari tali busur atau kalung dari apapun pada leher unta yang dikalungkan, mau itu tali busur, mau bekas tali busur, mau apapun itu, tidaklah ada sesuatu yang dikalungkan di leher ba'ir, unta, illa quti'at, kecuali Nabi memerintahkan untuk diputus dan untuk memutusnya. Jadi memang Nabi sudah tahu bahwa anggapan masyarakat di tempat tersebut mengalungkan dari tali-tali busur atau mengalungkan apapun itu di leher unta-unta atau hewan-hewan mereka yang lain sebagai sesuatu yang bisa menangkal penyakit ain atau lidaf'il bala, untuk menolak bahaya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah setiap hewan yang memiliki sesuatu yang terkalungkan, tergantung di lehernya, itu adalah sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan? Jawabannya tentu tidak. Ini masalah niat. Kembali kepada keyakinan, anggapan, dan apa yang dibangun dalam hati. Sehingga syirik itu bukan hanya perbuatan zahir. Kadang syirik itu zahirnya nggak nampak dia, tapi batinnya. Batinnya, dalam batin, keyakinan yang dibangun. Ini bisa menjuru kepada kesyirikan. Nah, ini jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang beragam-ragam ya, kita lihat. Ada yang menggantungkan memang untuk niat itu. Ada yang menggantungkan, mengalungkan sesuatu di leher hewan-hewan mereka hanya untuk tanda saja sebenarnya. Supaya tanda, ini punya saya, ini punya orang, ini hewan kurban saya, ini hewan kurban orang. Untuk menjadi tanda aja sebenarnya. Ya, sebagian orang zaman sekarang bukan dengan kalung ya, dengan cat pilok, dia pilokkan.
Jadi ini nggak hanya terbatas untuk sesuatu yang dikalungkan. Ada orang dia cat bagian buntutnya, buntut hewan sapinya misalnya, atau hewan-hewan yang dia miliki. Tapi bisa juga menjuru kepada kesyirikan. Ini kalau saya cat ujung ekornya warna merah, ini untuk menangkal dari musibah. Supaya hewan ini terus sehat sampai mati dia nggak sakit-sakit. Nah, ini bisa syirik. Walaupun bukan dikalungkan kalung. Kenapa? Anggapan. Yang jadi masalah itu anggapan. Cuma yang dipakai orang sebagai sarana untuk menjuru kepada kesyirikan zaman dulu itu kalung memang. Karena itu identik. Kalau hewan ya dipakaikan kalung. Seperti itu. Tapi kalau orang hanya mengikat sebagai tanda, la ba'sa fi insyaallah, enggak masalah ya. Selama dia apa? Tidak menyiksa hewan tersebut. Tidak memberikan tanda dengan misalnya menimbulkan efek penyiksaan terus-menerus. Ya, terus-menerus hewan itu tersiksa gara-gara hal tersebut. Ya, maka yang seperti ini, itu tentu ya dia dilarang karena memang menzalimi, menyiksa hewan. Baik, jadi sebenarnya jamaah, ilat sebab kenapa Nabi perintahkan orang-orang yang ada di zaman itu, di tempat tersebut, yang dilihat oleh Abu Bashir al-Ansari, mereka diperintahkan untuk memutus semua kalung-kalung, karena memang Nabi memandang mereka ini memiliki niatan-niatan buruk. Ya, niatan-niatan bahwa ada yang dapat menjaga dan menangkal dari suatu penyakit selain Allah. Padahal masalah sakit sehat ini dari siapa? Allah. Sebenarnya ini masalah jamaah, ya, masalah sepele ini. Tapi di masyarakat kita dengan teknologi kecanggihan yang luar biasa pun masih banyak yang kayak begini ini. Sehingga butuh bagi kita untuk ini. Kadang masalah-masalah gamblang pun buta di mata orang, nggak nampak dia. Padahal keburukan itu sudah berada di kelopak matanya. Ya. Itulah memang manusia itu. Ya. Terkadang kalau dipikir secara akal saja udah nggak masuk akal ya. Kok bisa make ini langsung dia nggak sakit-sakit lagi kan gitu. Nggak masuk akal ya. Apalagi kalau dibantah dengan dalil. Tapi orang kalau udah dibutakan setan otaknya, apapun itu dia akan menganggap sebagai kebaikan. Walaupun itu kemusyrikan. Orang kalau sudah buta otaknya. Ya. Sehingga yang buruk itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Sehingga nggak heran kita kok ada orang mau hubungan sesama jenis, homoseksual, ya, LGBT misalnya. Kok bisa secara akal ini ditolak. Tapi orang kalau sudah buta, otaknya dibutakan setan, yang buruk itu udah jadi baik. Nah itulah yang mesti kita waspadai. Untuk diri kita, keluarga kita, dan karib kerabat anak keturunan kita. Sehingga jemaah dimulakan oleh Allah, masalah peribadatan kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, masalah kesyirikan, ini hal yang sangat dikhawatirkan Nabiullah Ibrahim. Padahal beliau orang yang paling kuat tauhidnya dibandingkan kita. Dan beliau khawatir sekali jangan sampai ada kesyirikan yang menimpa beliau, keluarganya, dan anak keturunannya. Sehingga tatkala beliau berada di depan Ka'bah, tatkala beliau meninggalkan anak istrinya, lalu beliau pergi, beliau menghadap ke arah Ka'bah dan berdoa, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Antara doa Nabi Ibrahim itu, ya, jauhkanlah aku ya Allah, ujunubni, jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak keturunanku, an na'budal asnam, dari menyembah berhala. Padahal kalau dipikir, masa Nabi berdoa supaya dihindarkan dari kesyirikan? Dia kan Nabi, tauhidnya kuat, imannya tinggi. Kok minta dilindungi dari kesyirikan? Supaya enggak berbuat syirik. Karena memang hati kita ini lemah, jamaah. Enggak ada jaminan kita ini. Siapa jamin bisa selamat kita? Enggak ada jaminan. Dan syirik itu kadang terjadi karena kesengajaan, kadang tidak sengaja. Enggak tahu kita, oh ini ternyata syirik yang kayak begini. Ya. Nah ini jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi penting sekali memang masalah tauhid ini. Jangan sepele kita. Jangan kita anggap ini masalah ringan. Wah, Ustadz ini kajiannya kok ringan-ringan sekali. Nggak pernah kajian tinggi. Masalah tauhid-tauhid orang tahulah. Nyembah selain Allah syirik. Tapi kok itu aja. Masalahnya siapa bisa jamin kita? Nggak guna semua amal kita. Sholat kita, puasa kita, zakat kita. Kalau tauhid kita rusak. Karena ibadah ma'asyirki la yanfa'. Ibadah kalau dibarengi dengan kesyirikan, nggak manfaat ibadah itu. Tertolak semua. Nggak guna sholat maghrib kita, isya kita, besok subuh, zuhur, asar, sampai maghrib lagi. Terus berulang sehari, sepekan, sebulan, setahun. Nggak guna jemaah kalau dibarengi dengan kesyirikan. Maka ngaji tauhid itu sampai mati memang. Ngaji tauhid sampai mati. 1 pekan 7 hari berputar, minimal dari 7 hari itu 1 kali ikut kajian tauhid. Kalau bisa setiap hari kajian tauhid kita. Kenapa? Karena ini adalah
pokok landasan utama dalam beragama. Kalau nggak ada ini, hilang semuanya. Baik, jadi Nabi SAW memerintahkan untuk memutus semua jimat-jimat yang digantungkan di leher-leher unta dengan apapun itu. Dengan apa? Gantungan jenis apapun, mau busur, mau bekas tali busur kek, mau bekas apa kek, yang penting digantungkan dengan niat untuk menangkal dari penyakit ain dan menghilangkan bala bahaya, ini mengarah kepada kesyirikan dan Nabi memerintahkan untuk memutus. Baik, dari hadis ini kita dapat banyak sekali faedah jamaah. Di antaranya kita bisa memetik faedah bahwa Nabi ini adalah orang yang memegang kekuasaan. Nggak punya kuasa, nggak bisa lah kita. Hewan orang kita mau suruh putus, suka-suka pemiliknya. Ya kan? Nggak berhak kita untuk melarang. Tapi zaman itu Nabi memerintahkan, berarti beliau punya kuasa. Ini kelebihanlah yang Allah berikan. Ada orang yang Allah berikan amanah kekuasaan untuk dia, tegakkanlah sunnah Nabi ini. Ya, ajarkan manusia untuk tidak berbuat syirik. Ini amanah yang besar. Hingga amanah itu memang berat sekali jamaah. Berat. Memegang amanah itu berat tanggung jawabnya. Menjadi pemimpin di sebuah tempat itu berat. Kenapa? Karena itu semua akan diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kalaulah memimpin diri sendiri saja, itu berat dan diminta pertanggungjawaban. Memimpin keluarga, itu berat diminta pertanggungjawaban. Memimpin istri, anak-anak berat, diminta pertanggungjawaban. Memimpin komunitas berat, diminta pertanggungjawaban. Apalagi memimpin satu negara yang jumlahnya jutaan manusia. Luar biasa ini, bukan tugas ringan ini. Ya, pertanggungjawabannya besar. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi, kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Gimana kalian memimpin semua itu? Ya, semua kepemimpinan akan ditanya. Baik. Penjelasan Syekh Shalih Fauzan, kata beliau, munasabatul babil li kitab tauhid. Sisi kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Annahu istimrarun fi dzikril asya'il lati takhillu bi aqidati tauhid min ar-ruqa wat tamaim wasyirkiyah. Kata beliau bahwa bab ini merupakan kelanjutan. Annahu istimrar. Bab ini merupakan kelanjutan fi dzikril asya' dalam penyebutan allati takhillu bi ibadati tauhid, yang dapat merusak akidah tauhid seorang hamba. Jadi ini lanjutan masih dalam masalah ya sesuatu yang merusak akidah tauhid seseorang. Minar ruqa wat tamaim asyirkiyah, yaitu berupa ruqyah-ruqyah yang menjurus kepada kesyirikan. Yaitu berupa ruqyah-ruqyah yang menjurus kepada kesyirikan. Demikian pula jimat-jimat yang tentu saja itu adalah sesuatu dari bagian kesyirikan tadi. Maja'a fir ruqa wat tamaim, adapun bab maja'a fir ruqa wat tamaim yaitu hal-hal yang datang berkaitan tentang ruqyah dan tamimah, maksudnya adalah minan nahyi amma la yajuzu minha, yaitu berupa larangan terhadap hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ruqyah sebagainya dibolehkan kalau itu adalah ruqyah yang memenuhi ketentuan syariat. Tapi kalau ruqyah yang menjurus kepada kesyirikan makanya tidak boleh. Ya, karena orang mantra-mantra pun dianggap ruqyah zaman sekarang. Ya, mantra-mantra dari dukun, tak tahu bacanya apa, maknanya apa. Yang tahu hanya dia dengan setan yang mengajarkan sihir itu syaitan. Ya, tapi mereka menganggap ini adalah bentuk ruqyah. Baik, kemudian fi sahih, adapun kalimat fi sahih fi sahihain, yaitu maksudnya dalam kitab sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua yang sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Bashir, adapun Abu Bashir itu adalah huwa sahabiyun, dia adalah sahabat. Syahida ghazwat Khandaq, dia mati syahid di perang Khandaq. Wa mata ba'da sittin, dia meninggal ya ba'da sittin, setelah usia yang ke-60. Ya. Kemudian disebutkan qiladah. Qiladah itu sesuatu yang menggantung, ma yu'allaqu fi raqabati ba'ir wa ghairi. Itu adalah sesuatu yang digantungkan pada leher unta atau selainnya. Watarun, adapun watar dalam hadis disebutkan wahidu autaril qaus. Watar itu adalah tali busur panah. Ya, tali busur panah. Jadi panah itu kan ada talinya. Talinya itu yang ditarik untuk memanah busur. Talinya itu yang dipakai sebagai sesuatu yang dikalungkan pada hewan-hewan yang ada di zaman itu, semacam unta, dengan dua niatan, untuk menangkal dari penyakit ain dan untuk menghilangkan penyakit bala musibah. Ini namanya watar. Dan dia wahid autar al-qaus, termasuk bentuk tunggal dari kata autar al-qaus, ya, yaitu watar, tali busur panah.
au qiladah, ya, disebutkan dengan kalimat watar au qiladah. Maksudnya apa? Syakkun fir rawi. Ini ada keraguan dari seorang rawi yang meriwayatkan hadis ini. Hal qiladah muqayyadah bikauniha, apakah yang dimaksudkan adalah tali khusus, ya, min watar au mutlaqah, ya, tali khusus dari bekas tali busur anak panah, au mutlaqah, atau busur secara umum, tali busur secara umum, tali-tali secara umum, bukan hanya tali busur, minal watar wa ghairi, baik itu berkaitan dengan tali busur bekas busur atau yang selainnya. Ya, ini ada keraguan apakah memang hanya tali busur itu saja atau selainnya. Maka sebenarnya apapun itu kembali kepada sebab, sebenarnya niatan. Walaupun bukan tali yang dikalungkan, jimat-jimat banyak dipakaikan zaman sekarang. Ya, bahkan cat saja bisa dikaitkan dengan sesuatu keselamatan. Ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Mana lil jamali lil hadis, adapun makna global dalam hadis ini, anna Nabi SAW, bahwa Nabi SAW ba'atha fi ba'di asfarihi man yunadi finnas. Nabi mengutus di sebagian safarnya man yunadi finnas, seorang yang menyerukan, orang yang meneriakkan. Jadi bukan Nabi yang menyerukan, tapi atas perintah Nabi. Ya, untuk mengumumkan finnas di tengah-tengah manusia dengan suara yang yunadi. Nada yunadi itu adalah sesuatu suara yang dikeluarkan dengan lafaz berteriak. Sehingga adzan secara bahasa itu an-nida. Adzan itu secara bahasa, al-adzanu lughatan, adzan secara etimologi, secara bahasa itu artinya an-nida. Artinya panggilan dengan suara keras, itu an-nida. Maka adzan itu syariatnya dengan suara teriak memang. Bukan dengan mendayu-dayu, ya. Yang diinginkan adalah apa? Orang nangis kalau dengar adzan, ya bukan itu. Tujuan kita bukan bikin orang nangis. Tujuan kita itu manggil orang dengan apa? Suara teriak. Ya. Adapun nada-nada itu diperbolehkan bagi dia selama tidak berlebihan. Selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Kalau baca Quran itu biasa orang memanjangkan sampai 6 harokat, nada lebih. Mat yang paling panjang itu mat lazim dalam ilmu tajwid. Nah itu hanya 6 harokat saja. Tapi kalau adzan dibolehkan para ulama sampai 10 harokat. Adapun lebih dari itu, ada yang adzan bahkan ya lebih dari 10 harokat sampai 20 harokat malah. Nah ini yang kalau kayak begini ini sudah keluar dari ketentuan adzan. Adzan itu secara bahasa an-nida, panggilan keras dia memang. Ya bukan suara mendayu-dayu, sehingga orang dengar adzan itu mereka datang untuk sholat. Bukan justru hanya sedih dengan suara adzan lalu nggak datang sholat. Apalagi ada orang yang mendengarkan suara adzan, kalau dia adzan semakin ngantuk orang. Adzan subuhnya mendayu-dayu, sehingga ya adzan ini bukan justru memanggil orang, tapi membuat orang ya justru semakin meninggalkan sholat. Baik, jadi man yunadi, nada yunadi itu panggilan dengan suara keras. Jadi Nabi perintahkan di sebagian tempat yang beliau datangi untuk bermusafir, untuk mengutus orang meneriakkan kepada manusia. Untuk apa? Biizalatil qalaid, untuk melepaskan qalaid, tali-tali allati fi riqabil ibil, yang ada pada unta-unta mereka. Kenapa? Allati yuradu biha daf'ul ain wa daf'ul afat. Yang tali-tali itu mereka kalungkan, mereka niatkan dengan niatan menangkal dari penyakit ain dan menolak keburukan atau bala musibah. Berarti ini masalah niat. Jadi kalau kita dapati ada orang-orang yang memang sudah zahirnya dia menjurus memasang niat kepada kesyirikan, kita kasih tahu dia, nasihati. Baik. Tapi tidak setiap kita jumpa hewan orang terkalungkan di situ, kita paksa buka ya. Apalagi ada orang yang bahkan dia belikan kalung khusus ya, dia beli dengan uang. Ya. Maka kita ambil, kita buang, padahal dia beli misalnya dengan harga yang lumayan mahal, ya. Oke, yang seperti ini itu hak dia, kita nggak punya kuasa untuk itu. Nasihati saja. Apa gunanya antum pasangkan kalung di hewan ini dengan harga yang mahal? Bahkan beli kalung sampai ya harga jutaan misalnya. Ini saya belikan kalung untuk hewan saya jutaan. Nah, ini memang nggak menjurus kepada kesyirikan, tapi dia menjurus kepada apa? Kepada menyia-nyiakan harta. Idha'atul mal namanya, menyia-nyiakan harta. Untuk apa 1 juta bisa dipakai untuk makan, sebagai sedekah, banyak orang yang butuh dengan itu. Kenapa untuk kalung hewan yang sebenarnya hewan ini pun tidak berharga, hanya memelihara kucing dengan kalung yang mahal misalnya. Itu hak manusia lah, tapi ya kita ingatkan dia terkait dengan idha'atul mal, menyia-nyiakan hartanya akan ditanya di hari kiamat oleh Allah. Baik.
Nah, kita nggak bisa menghukumi ya setiap hewan yang dikalungkan, oh ini syirik. Nanti beli hewan kurban, jangan beli hewan itu. Kenapa? Sudah dibaca-baca itu. Tuh pakai kalung buktinya. Nah ini masalah yang kayak begini, ini bukan masalah-masalah yang kita bisa tetapkan. Nabi itu nabi. Kita bilang, Ustadz dari mana Nabi tahu? Itu Nabi. Nabi banyak versi lah tahu. Apakah dengan utusan-utusan yang beliau punya? Karena beliau ini adalah orang yang memimpin sesuatu tempat yang besar. Kota Madinah. Nabi yang memimpin di masa itu. Sehingga wajar saja beliau punya badan-badan intelijen dari para sahabat yang mungkin saja memata-matai perbuatan masyarakat di masa itu. Atau mungkin saja tanpa itu pun mungkin saja malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang datang dari Allah sehingga Nabi tahu tentang niatan-niatan mereka. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu jamaah, nahkum ala zahirihi, kita hukumi orang itu secara zahir. Kalau kita nggak tahu sesuatu, hukumi orang secara zahir. Jangan selalu berprasangka, ini syirik ya. Kamu ini musyrik, kamu ini musyrik. Jangan, hukumi zahir. Kalau datang dia ke masjid, nanya, kamu ini pelaku kesyirikan atau tidak? Kalau pelaku kesyirikan pulang aja, nggak usah sholat. Tapi kalau kamu tidak, sholat sini. Kita hukumi zahir. Orang datang ke masjid mau sholat, ya udah kita hukumi dia sebagai orang yang bertauhid. Adapun apa yang ada dalam hatinya, kalau zahirnya nampak, kita ingatkan, luruskan. Tapi kalau enggak, itu bukan urusan kita jamaah. Ya, nggak boleh kita nuduh-nuduh orang, kamu musyrik ya, kamu musyrik. Itu buktinya hewanmu di rumah, kamu punya kambing, kamu punya sapi, semua pakai kalung, ada tali yang diikatkan. Ah, ini masuk dalam hadis. Zaman Nabi ada orang kayak begini juga, ditegur Nabi. Jawabannya itu Nabi. Kita siapa? Kok tahu tentang itu? Masalah orang pakaikan tali, kemudian kita anggap itu sebagai kesyirikan. Belum tentu, sesuai dengan niatnya, tentu saja. Oke jemaah dimulaikan oleh Allah. Tapi hati-hati. Biasanya nggak ada orang yang pakaikan kalung, kecuali memang niatannya kayak begini. Ini yang mesti kita hati-hatikan. Karena kadang ada orang yang hanya ngikutin tren aja sebenarnya. Ya, untuk ngasih tanda aja sebenarnya dia kalungkan. Ah, ini udah dibeli orang ini, saya kalungkan supaya ditanda yang ini dia. Karena kadang warnanya sama. Tapi kadang nggak sengaja gara-gara itu dia pasang niat. Nah, sekalian deh, kayaknya ini pakaikan saja. Karena orang bilang katanya kalau pakai ini biasanya nggak sakit dia. Ya, mau dibeli orang tapi diambil bulan depan. Udah di DP orang, bulan depan diambil. Ini kalau mati bahaya ini. Sudah dibeli orang. Nah, kalau begitu saya pakaikan dari sekarang tali. Karena kata orang kalau dipakaikan tali, nanti itu akan apa? Akan sehat terus dia sampai pemiliknya mengambilnya. Nah, ini kalau kayak begini menjurus kepada kesyirikan. Baik. Kemudian jemaah dimulaikan oleh Allah Azza wa Jalla, beliau katakan li'anna dzalika minasyirkil ladzi tajibu izalatu. Karena memang kalau kayak begitu halnya, ya, mereka memakaikan jimat-jimat lalu ada niatan menganggap bahwa itu akan dapat menghindarkan mereka dari penyakit ain, ya. Demikian pula menolak bala, itu adalah perkara yang menjurus kepada kesyirikan allati tajibu izalatuhu, yang wajib untuk dihilangkan. Baik, berikutnya kata beliau munasabatul hadits lil bab, sisi kesesuaian hadis dengan bab ini. Min haitsu innahu yadullu ala anna taqlid al-ibil wa nahwiha al-autar wa ma fi ma'naha li daf'il afati haramun wa syirkun li'annahu min ta'liqit tamaim al-muharramah. Kata beliau kalau ditinjau dari segi bahwa sesungguhnya hadis ini menunjukkan kepada kita terkait dengan anna taqlid, bahwa mengikat al-ibil, mengikat unta, wa nahwiha, demikian pula selainnya, bukan hanya unta ya, apapun itu, kambing, sapi, ya, bahkan apapun itu, ya, dari al-autar wa ma fiha wa ma fi ma'naha, baik dengan tali busur panah atau yang sejenis dengan itu, lidafil afat, baik dengan niatan untuk menolak musibah, maka itu semua haramun syirkun, itu haram dan perkara yang dikategorikan sebagai kesyirikan. Kenapa? Li'annahu min ta'liqit tamaim al-muharramah. Karena sesungguhnya dia telah menggantungkan jimat-jimat yang diharamkan. Enggak boleh jemaah kita membangun ya keyakinan dalam hati kita bahwa sehat, sakit, sengsara, susah, bahagia itu semua kehendak Allah. Enggak bisa ditangkis itu. Enggak bisa. Bahkan Nabi sekalipun beliau juga merasakan itu. Enggak bisa ditangkis sama Nabi. Apakah bisa Nabi itu selamat dari bahaya-bahaya musuh-musuh Allah, dari orang-orang yang menyakiti beliau? Apakah ada kasusnya Nabi itu selalu selamat? Enggak. Dalam berbagai macam perang, Nabi disakiti. Di Taif dilempari kakinya, berdarah. Demikian pula di suatu peperangan yang lain. Bahkan kepala beliau SAW mengalirkan darah. Ya, pernah disakiti sampai pecah gigi geraham beliau. Ya, menghantam bagian pipinya, menghancurkan helm besi yang dipakainya, lalu mematahkan gigi Nabi SAW.
Itu kan bentuk bahwa Nabi sendiri nggak bisa menangkis sesuatu kesusahan, musibah terhadap dirinya. Apalagi kita. Nggak bisa, jemaah. Hidup itu berputar bagaikan roda. Kadang di atas, di bawah, di atas. Nggak ada orang sampai mati di atas terus. Kemudian dia nggak merasakan kesusahan sama sekali. Ustadz, ada orang, tetangga saya, dia kaya terus sampai mati. Iya, kaya. Tapi apakah kaya itu jaminan kebahagiaan? Belum tentu. Banyak orang kaya sampai mati. Tapi kalau tanya bahagia atau tidak, tidak kata dia. Banyak orang banyak duitnya di mata kita, tapi kalau tanya banyak duit tak pak? Tidak kata dia. Karena orang kaya pun sampai sekarang nggak bilang dia kaya. Terus lapar karena orang punya dunia itu nggak bakal cukup. Ya, makanya Nabi mengatakan andai kata anak Adam itu punya gunung yang berbentuk emas, 2 gunung yang terbuat dari emas, labtagha salisa. Dia akan cari lagi gunung yang ketiga karena dia nggak pernah puas. Sehingga orang yang gajinya 5 juta pun dikatakan banyak gaji tak? Dikatakan tidak. 10 juta, banyak gaji tak? Tidak. 20 juta gajinya, banyak gaji tak? Tidak. Kurang. Karena memang orang selalu haus dan lapar dengan itu. Nggak ada jaminan, jemaah. Hidup ini terus bahagia, tapi bahagia, susah, sedih, itu semua adalah ketentuan dan takdir Allah. Nggak bisa kita tolak itu. Yang ada, syariat hanya mengajarkan, kalau baik, lapang, ucapkan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Tapi kalau buruk, musibah kita dapat, ucapkan juga alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu doa yang diajarkan Nabi. Segala puji milik Allah di atas keadaan. Gimana kabarnya akhi? Lagi sakit dia. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita ngerti, oh lagi sakit. Semoga Allah memudahkan. Doakan. Yassarallahu umurakum. Yassarallahu umuraka ya akhi misalnya. Doakan dia. Semoga Allah memudahkan urusan engkau. Baik. Kalau itu baik, syukur kita. Alhamdulillah. Alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah. Dengan nikmatnya terselenggarakan amal kebajikan. Baik, terakhir jamaah, dan ini menjadi penutup pertemuan kita di malam ini, yaitu ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita petik faedah dari hadis ini? Di sini beliau sebut ada 3 saja. Ya, ada 3 faedah dalam hadis ini. Yang pertama, anna ta'liqal autar lidaf'il afat fi hukmi tamaimi fit tahrim. Kata beliau menggantungkan al-autar. Al-autar jamak dari watar, yaitu tali busur panah. Menggantungkan tali busur panah, dan bukan cuma terbatas ini saja, tapi apapun itu, kalau niatannya niatan bisa menolak bala, yaitu lidaf'il afat, untuk menolak bahaya, musibah, fi hukmit tamaim fit tahrim, maka itu termasuk dalam hukum tamimah yang dilarang. Jadi tamimah itu bukan cuma jimat-jimat dari dukun aja, tapi kadang bukan dari dukun pun, dari kita sendirinya dia. Tapi niat kita yang membuat itu menjurus kepada kesyirikan. Maka ini termasuk dari jimat yang diharamkan. Ya, jimat-jimat yang diharamkan. Ustaz, kenapa bahasanya jimat-jimat yang diharamkan? Memangnya ada yang digantungkan tidak termasuk syirik? Ada, nanti bahas kita pekan depan pertemuan berikutnya. Akan ada nanti pendapat dari sebagian ulama salaf, kalau yang dikalungkan itu adalah ayat-ayat Quran, sebagian ulama membolehkan. Tapi sebagian ulama lain mengharamkan. Dan itulah yang lebih tepat. Karena kalau digantungkan Quran misalnya, kalau kita pakai terus gimana ini? Ya, digantungkan ayat-ayat Quran, terpakaikan jadi kalung misalnya, masuk WC, keluar WC misalnya. Kan ya, tidak mungkin kita bawa dari potongan-potongan ayat Quran ini masuk di WC, ya, keluar WC, kan ini tentu saja ya sesuatu yang di dalamnya termaknai dalam bentuk menghinakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Baik. Kemudian yang kedua, izalatul munkar. Dalam hadis ini dapat faedah bisa kita petik bahwa seorang itu berupaya untuk menghilangkan kemungkaran. Apa, dari mana ini bisa dipetik? Dari hadis bagaimana Nabi mengutus utusan untuk mengumumkan bahwa kalau ada unta yang pakai sesuatu yang dikalungkan, baik itu dari tali busur anak panah, illa quti'at, kecuali harus diputus. Ini kan namanya mengingkari kemungkaran. Tapi ini apa? Biqadril istita'ah, sesuai dengan kadar kemampuan. Menghilangkan kemungkaran itu enggak mudah, sesuai kemampuan dia. Mampu kita kayak mana? Ya itu kita lakukan. Setahun, 2 tahun, belum bisa. Mungkin tahun ketiga. Terus lakukan upaya. Oh, hari ini ngaji tauhid, tahu kita. Berarti yang di rumah saya selama ini banyak ada kesyirikannya Ustadz, kata kita. Iya benar. Tapi apakah sampai rumah kita langsung bisa mengingkari kemungkaran itu? Belum tentu.
Kadang ada kesyirikan itu sudah dianggap sebagai tradisi oleh bapak ibu kita, oleh nenek kakek kita. Susah itu. Mau dihilangkan dari tradisi-tradisi itu. Ya, memajang-majang foto di rumah misalnya, mengkait-kaitkan benda-benda tertentu. Kalau setiap mau panen, maka dia akan menggantungkan beras. Itu bukan sesuatu mudah itu. Untuk dihantam, dibantah dengan secepat itu. Enggak. Maka sesuai dengan kadar kemampuan kita, yang wajib bagi kita berupaya untuk itu. Carikan cara. Gimana caranya kita tetap dianggap sebagai anak yang berbakti sama bapak ibu kita, tapi nggak buat dia tersinggung. Tapi kita mau meluruskan pemahaman dari ideologi yang mereka bangun, bahwasanya perkara-perkara yang kayak begini ini dapat menangkal bahaya. Nah ini yang mau kita luruskan. Cari caranya. Gimana caranya? Konsultasi sama ustadz-ustadz. Ya, bangun komunitas-komunitas, circle-circle yang baik, sehingga kita dapat banyak masukan dari orang-orang. Gimana caranya? Oh iya, saya juga. Karena kasus orang tua berbuat syirik bukan cuma kita. Beribu-ribu manusia banyak jatuh dalam itu masalahnya. Bukan cuma kita. Jangan anggap kita sendiri saja. Banyak, sedunia ini banyak orang berbuat syirik. Ya, makanya Allah mengatakan dalam Quran apa? Allah katakan dalam Al-Quran itu, وَمَا يُكْثِرُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ musyrikun, ya. Tidaklah kebanyakan mereka itu kecuali memang masih banyak orang-orang yang berbuat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, ya. Masih ada orang buat syirik itu masih ada. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun dalam surah Yusuf ayat 106, ya. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali ada juga yang masih berbuat syirik. Masih berbuat syirik banyak. Jadi jangan merasa sendirian dalam masalah agama ini. Yang merasakan musibah ujian hidup kayak kita itu banyak jemaah. Ya, banyak, bukan cuma kita. Jangan merasa sedih dengan itu, terus belajar agama gimana caranya. Ya. Tapi jangan juga kita memboikot orang tua kita sampai kita nggak ajak bicara gara-gara itu sementara ilmu belum sampai. Sampaikan dengan kemampuan, dengan cara adab yang benar. Ya. Nabi Ibrahim ketika mendakwahi bapaknya, beliau tidak babi buta untuk menjadikan ayahnya ini lawan debatnya, ya, lawan adu argumennya, enggak. Tapi beliau bicara dengan nada yang lembut, memanggil bapaknya tetap memanggil dengan panggilan yang baik. Ya abati, kata dia, wahai bapakku tersayang. Dia panggil. Pernah enggak kita panggil bapak kita, bapakku sayang? Enggak. Kadang kita manggil bapak kita langsung nama aja, kurang ajar kita dengan orang tua kita. Ya kan? Namanya siapa? Misalnya namanya Abdullah, kita panggil Abdullah. Atau misalnya pakai orang Makassar pakai daeng-daeng, panggil saja namanya langsung, enggak pakai nama panggilan bapak, enggak. Nabi Ibrahim, bapaknya orang yang berbuat kesyirikan. Bahkan bukan hanya menyembah patung, bahkan pembuat patung dia. Pembuat patung hebat dikenal di zamannya. Tapi gimana caranya Nabi Ibrahim mendakwahi? Dia tetap manggil bapaknya panggilan yang sopan. Ya abati, wahai bapakku tersayang, tercinta. Ya, dia nanya bagus-bagus. Apakah pantas kita menyembah dan beribadah berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa ngasih manfaat dan nggak bisa ngasih bahaya, ngasih mudarat? Pantas nggak? Kita nyembah sesuatu ini, tapi sesuatu ini nggak bisa ngasih manfaat untuk kita. Dan kalau kita pun nggak nyembah dia nggak bisa ngasih mudarat untuk kita. Pantas nggak? Untuk apa? Berarti nyembah benda mati. Sehingga, ya, bapaknya ini tidak menganggap anaknya ini sebagai anak durhaka yang ya membabi buta untuk adu argumen, baku debat dengan dia. Enggak. Kita dapati Nabi Ibrahim itu orang yang paling lembut dengan ayahnya, ya, menghormati orang tuanya. Karena orang tua itu tahtanya tetap lebih tinggi dibandingkan kita. Walaupun kita lebih banyak uangnya, walaupun kita lebih sukses, walaupun kita lebih banyak yang kita beri dibanding apa yang dikasih sama orang tua kita, tahta kita tetap di bawah, jemaah. Bicara kita ini bukan bicara sama orang yang selevel, sebanding dengan kita. Mereka di atas kita. Makanya ini banyak yang diluputkan oleh kita. Nasihat-nasihat sama orang tua, ini bapakku ini kurang ajar. Bahkan ya 1001 baik bapaknya itu nggak dianggapnya lagi. Karena satu kesalahan aja. Bapak kita tetaplah manusia biasa. Dia orang yang bukan malaikat. Ibu kita juga bukan bidadari yang nggak punya dosa. Mereka dengan 1001 kesalahannya. Tapi hormat kita harus dengan mereka. Ya, jadi biqadril istita'ah, semampu kita, izalatul mungkar, mengingkari kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita. Oh, hari ini kita nggak mampu dulu untuk menegur secara langsung. Mungkin kita mampu hanya bawa bapak kita itu pergi taklim, bawa sini pengajian hari Jumat ngaji tauhid.
Mungkin kalau kita yang nasihati nggak mungkin dia terima. Tapi kalau dari ustadz mungkin dia terima. Walaupun ustadz itu masih muda. Ya. Tapi dari ustadz, ya, mungkin dia terima. Saya mungkin orang tua. Lama saya ngaji, 20 tahun saya ngaji. Tapi nggak terima dia ini. Karena dia tahu siapa saya. Ah, kau ini bicara-bicara kesyirikan. Ya. Kau kan anak saya misalnya. Sehingga orang tua itu menganggap remeh ya. Mungkin ustadz muda, masih 20 tahun umurnya. Ustadz masih 18 tahun umurnya. Ngisi di masjid. Tapi yang dia sampaikan mungkin saja diterima. Karena hidayah itu nggak cuma dari kita. Kadang dari orang lain. Istri kita setengah mati dinasehati. Mungkin kita susah ya. Karena dia tahu kartu kita. Ah, kau ini ingin nasihati saya saja tahu kau siapa. Pasti istri bilang begitu. Bawa kajian. Kita nggak bisa ngasih nasihat. Tapi kita masih bisa mengarahkan. Ya udah nanti ada pengajian nanti malam. Bagaimana kalau kita datang? Ya, kebetulan dia di sana ngajinya tentang ini, tentang tauhid. Ya, nanti kamu bisa datang, bisa mendengarkan. Mungkin bukan dari saya, tapi dari orang lain. Ya, gimana caranya kita bisa mendekatkan manusia? Intinya izalatul mungkar itu wajib. Mengingkari kemungkaran itu dengan cara-caranya, dengan adab etika, dan tentu saja kita mencari sesuatu yang baik. Faedah terakhir kata beliau, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Wajibnya bagi kita untuk menyampaikan kepada manusia pada perkara yang dapat menjaga akidah mereka. Dan yang paling utama itu kita selamatkan diri kita dulu jamaah. Qu anfusakum, jaga diri kalian. Yang kedua, wa ahlikum, jaga keluarga kalian. Siapa keluarga kita? Yaitu orang yang menjadi beban tanggungan kita, anak istri kita dulu. Setelah aman mereka, maka amankan orang tua kita. Al-aqrab fal-aqrab, keluarga kita yang terdekat, keluarga kita yang terdekat. Setelah itu apa? Keponakan-keponakan kita, anak-anak saudara kita, selamatkan mereka. Ya, ajak mereka. Ya, telepon kakak kita, "Kak, di mana anak tak sekolah? Anak saya akan masuk di sekolah sini. Bagaimana kalau sekolah di sini?" Insya Allah sekolah di sini itu akan mengarahkan dia bisa hafal Quran, hafal hadis. Dia akan kenal agama yang benar. Arahkan. Sehingga yang kita selamatkan bukan anak-anak kita, keponakan kita semua, sepupu-sepupu kita semua. Selamatkan mereka. Masukkan mereka pesantren. Kalau mereka nggak punya duit, biayai anaknya, pesantrenkan. Luar biasa. Anak ini jadi ustadz, pahalanya kepada kita. Dia jadi penghafal Quran, pahalanya terus mengalir untuk kita walaupun kita sudah berada di liang lahat dan tidak mampu beramal lagi. Allahu a'lam bishawab. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.